Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Siti Rahman Nur Effendi dari Universitas Bina Insani. Saya dari jurusan akuntansi ingin mempresentasikan tentang presentasi bisnis produk akuntansi. Yang pertama itu ada pengertian dan tujuan akuntansi. Pengertiannya itu suatu proses yang diawali dengan mencatat, mengelompokkan, mengelola, serta menyajikan data atau mencatat yang berhubungan dengan akuntansi. Tujuannya itu menyampaikan informasi dalam bentuk laporan keuangan dari suatu perusahaan atau kesatuan ekonomi. Nah, di sini ada kualitas informasi akuntansi yang diharapkan dalam laporan keuangan. Sebenarnya kualitas informasi akuntansi ini ada 7, cuman saya taruh 4 di sini. Yang pertama, itu dapat dipahami. Maksudnya dapat dipahami gini, ketika kita merasakan mendapat suatu informasi yang penting, tetapi tidak bisa dimengerti, pasti gemes dan merasa informasinya sia-sia, bukan? Begitu juga dalam sistem informasi akuntansi. Menyajikan informasi penting itu bagus, tetapi lebih penting jika informasinya mudah dimengerti oleh para pengguna informasi akuntansi. Yang kedua ada relevan. Maksudnya relevan itu informasi itu harus bisa memengaruhi kebijakan yang diambil oleh perusahaan dengan memprediksi hasil dari peristiwa, contohnya itu masa lalu, sekarang, dan masa depan. Dan juga harus bisa memberikan umpan balik atau feedback terhadap prediksi yang kita buat. Yang ketiga dapat diandalkan. Dapat diandalkan bisa juga disebut dengan netral, tidak memihak kepada kepentingan tertentu. Yang keempat itu dapat dibandingkan. Dapat dibandingkan terutama dalam informasi akuntansi ya. Contohnya itu kayak laporan keuangan harus bisa dibandingkan antara laporan yang satu dengan yang lainnya. Terus dibandingkan antara tahun ini dengan tahun sebelumnya, perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Dan di sini ada proses akuntansi. Yang pertama ada transaksi atau kejadian, yang kedua ada pencatatan, yang ketiga ada penggolongan, yang keempat ada pengiktisaran, yang kelima laporan, yang keenam analisis, dan yang terakhir pemakaian informasi. Transaksi atau kejadian itu bisa jadi seperti identifikasi dan pengukuran data, di mana semua transaksi itu dikumpulkan lalu dicatat dan digolongkan oleh sesuai akunnya. Itu proses dan laporan. Nah, dari pengiktisaran sampai pemakaian informasi ini disebut pengkomunikasian informasi. Pemakaian informasi akuntansi ada 2, yaitu pihak intern dan pihak ekstern. Pihak intern di mana di dalamnya itu ada manajemen perusahaan, dan pihak ekstern di dalamnya itu ada pihak luar yang berkepentingan dengan perusahaan. Dan di sini ada profesi akuntansi. Saya cuma ngambil 5 aja. 5. Yang pertama itu akuntan publik, akuntan pemerintah, akuntan pendidik, auditor, dan akuntan internal. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya. Kalau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.